Karena manusia itu mulai dari lahir sampai mati pun selalu dekat dengan lingkungannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kami, podcast Ramadan Planner. Bersama kami dari SMK Suratul Fuqaha, saya akan menyajikan konten-konten kreatif di bulan Ramadan ini. Dan hari ini saya kehadiran bintang tamu yang sangat keren sekali dari MTS Suratul Fuqaha, guru MTS Suratul Fuqaha, atas nama Pak Abdul Mukti. Ya, beliau ini adalah aktivis lingkungan hidup. Dan menurut saya ini adalah sangat menarik, apalagi audiensnya itu anak MTS atau anak SMP. Karena lingkungan hidup itu adalah topik yang cukup berat untuk disampaikan. Nah, saya ingin tahu nih Pak, bagaimana Pak Mukti selaku guru dan aktivis lingkungan hidup di MTS Suratul Fuqaha itu menyampaikan konten-kontennya atau mengajak anak-anak untuk aktif di memperbaiki lingkungan hidup. Kalau dibilang berat sih enggak kayaknya ya. Karena manusia itu mulai dari lahir sampai mati pun selalu dekat dengan lingkungannya sendiri. Betul. Jadi tujuan saya itu sebenarnya cuma gini, mendekatkan lagi ke teman-teman MTS, teman-teman yang ada di Pondok lingkungan, khususnya. ya khususnya di pondok juga, mendekatkan lagi dengan alamnya, ya. Kalau bisa ya dijaga bareng-bareng seperti itu, Mas. Mungkin beri saya sedikit contoh, Pak. Kalau misalnya gambaran saya mungkin kayak budidaya atau misalnya apa gitu ya. Atau mungkin ada hal yang kita terlewat gitu. Lingkungan hidup yang sepele tapi penting sekali. Menurut Bapak Mukti seperti apa? Kalau mungkin ya isu-isu tentang lingkungan hidup sekarang yang paling lagi rame itu kan sampah ya, masalah Benar. sampah. Nah, masalah sampah sendiri pun sebenarnya mulai dari kecil kita itu sudah diajari yang namanya membuang sampah itu harus pada tempatnya. Tapi kenapa pada realitanya banyak sekali orang-orang di Indonesia Plus ini 62. ya, Nah, masih banyak yang buang sampah di jalan-jalan, apalagi di sungai-sungai itu masih banyak sekali. Itu yang pertama, isu sampah. Terus yang kedua itu masalah pangan lokal juga, pangan lokal. Di mungkin ya karena teman-teman di pondok atau di MTS ini banyak sekali yang dari desa-desa itu, mereka sekolah mondok biasanya ini kalau di sekolah-sekolah formal itu mereka itu malah lebih jauh dari apa ya, lingkungannya di rumah, lingkungan di sekitar rumah mereka. Karena pangan lokal ini ya kita tahu banyak sekali, gak hanya nasi, gak hanya yang kita tahu di jagung sekolah misalnya. formal itu nasi, jagung, gandum. Padahal di rumah mereka itu banyak kayak ketela, terus bote, terus dan lain sebagainya itu masih banyak. Bahkan bisa diolah lebih lanjut gitu ya. Bisa diolah sendiri. Bahkan orang tua kita, mbah-mbah kita itu sudah dekat dengan alam itu sendiri. Tapi kenapa? Nah, itu di sekolah formal itu kok banyak yang nggak mempelajari itu. Ya, menarik. Mungkin dari kurikulum yang ada ya, atau misalnya entah K13 atau kurikulum Merdeka yang sudah Pak Mukti ini di dunia pendidikannya, di formalnya sendiri. Apa mungkin sentilan atau mungkin kritikan lah, atau ya mungkin seperti tadi ya, harusnya ketela atau misalnya bode itu dikenalkan di LKS atau di buku cetak, atau mungkin hal yang lain yang bisa disampaikan oleh Pak Mukti ya. Gini ya, kalau di kurikulum sebelum-sebelumnya itu memang gak ada, Mas. Gak ada. Mungkin saya ini punya pandangan ke masa depan ya, tahu karena mempelajari di buku-buku, mempelajari di seminar-seminar itu, peluang kita di kurikulum Merdeka itu lebih enak sih, lebih luas, karena
dengan adanya kurikulum merdeka itu kita lebih bisa bebas, lebih banyak gerak untuk mengenalkan lingkungan ke anak-anak sendiri. Itu sebenarnya di beberapa sekolah kan juga sudah menerapkan ya. Apalagi dari KLHK itu sudah memprogramkan yang namanya sekolah adiwiyata. Terus banyak kayak organisasi-organisasi seperti WWF itu juga sudah banyak program-program mereka yang menerapkan ESD. ESD itu Educational Development Sustainable Development ya. Oke ya. Ya, mungkin itu artinya kalau misalnya kita pelajari bahwa tidak selalu tekstual ya, Pak. Yeah. Kalau misalnya mempelajari lingkungan hidup itu nggak harus berbasis ke LKS atau yang ada di kurikulum. Apalagi di kurikulum Merdeka kita bisa eksplor lebih lanjut. Karena mungkin saya sempat baca sedikit gitu ya, mungkin bisa dibenarkan di jurnal atau yang saya temui di sekolah-sekolah lain di luar MTS ini ada bahkan di beberapa MTS itu sampai magang di industri-industri pengolahan atau budidaya dan sebagainya. Itu mungkin sangat menarik gitu ya. Mungkin kalau di MTS sendiri apa yang sudah di MTS Ratu Fukuoka sendiri apa yang sudah dilaksanakan atau program-program yang sudah pernah dilaksanakan seperti apa? Kalau program yang sudah dilaksanakan sebenarnya gini, saya kan di MTS Siratul Fuqaha itu dulu awalnya pingin punya mulok muatan lokal, pelajaran muatan lokal itu yang concern di lingkungan hidup. Muatan lokal lingkungan hidup. Cuman dulu ketika rapat dengan kurikulum akhirnya karena banyak yang perlu secara struktural? Ya, secara struktural masih ngambang, terus juga di sekolah-sekolah lain juga masih belum ada. Itu nanti kan kesulitan ya, guru-gurunya kesulitan membuat silabus, kesulitan membuat materi dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita di MTS itu buat ekstranya dulu aja. Nanti ekstra itu bisa buat acuan. Nah, sementara kami di ekstrakurikuler lingkungan hidup yang pertama itu awalnya cuma mengenalkan dulu ke teman-teman tentang pangan lokal, terus lingkungan sekitar, terus cara menjaga lingkungan dengan baik atau gimana. Untuk kita juga pernah belajar ke Kampung Glintung, Mas, di kota di Kota Malang. Itu yang kampung itu terkenal dengan biopori, kampung biopori. Jadi biopori itu untuk mencegah banjir dan bisa memanfaatkan menambah daya serapan gitu ya? Ya, menambah daya serap. Terus juga ada sumur resapan juga, dan juga biopori itu untuk mengelola sampah organik di situ. Terus yang kemarin terakhir kami main ke BSTC. BSTC itu konservasi penyu yang ada di Bajulmati. Nah, di sana kami dapat materi-materi tentang daerah pesisir, terus komoditas di daerah pesisir, juga menjaga laut, pantai, terutama penyu ya, karena di sana konservasi penyu. Ya, itu sangat menarik ya. Artinya program-program yang sudah pernah dilaksanakan atau mungkin pengajuan misalnya sampai ke mulok itu sudah sangat istimewa gitu. Karena tidak semua sekolah juga mau mengarah ke sana gitu. Mungkin ya sudahlah, yang penting komunitas dan sebagainya. Tapi ini juga menjadi tantangan ya bagi kita, apalagi guru-guru atau mungkin nggak selalu guru. Bahkan masyarakat umum ya, kalau misalnya kita berhadapan dengan lingkungan hidup, kita kan sering abai. Ya contoh kecil ya, bukan masalah sampah lagi, masalah makan. Kita nasi satu butir, kalau dalam Islam itu kan sampai nangis gitu ya. Artinya satu butir itu sangat berharga.
apalagi kalau dibuang. Ya, Bahkan sampah makanan itu kan banyak sekali. Nah, mungkin fenomena ini juga masih terjadi di pondok. Ya. Nah, kalau dari Pak Mukti sendiri bagaimana mensosialisasikan lebih lanjut apalagi ke anak-anak MTS yang mungkin fase-fase awal mondok ya mungkin masih teledornya banyak lah seperti apa. Nah, itu apakah sudah sampai bekerja sama dengan pondok atau bagaimana? Kalau sementara ini belum sih untuk kerjasama ke pondok karena ya mungkin kita masih fokus di ekstra dulu, nanti terus sama ini kita sosialisasi ke teman-temannya yang lain misalnya seperti itu. Nah, untuk masalah makan ya sisa-sisa makan, sisa-sisaan itu kita masih memikirkan tentang itu. Benar, iya. Ya. Soalnya bagaimanapun juga itu masing-masing orang itu punya karakter sendiri-sendiri, terus mereka kan juga berasal dari daerah-daerah yang berbeda-beda Ada yang dari kota, ada yang dari desa. Terus pendidikan mereka yang di awal sebelum di pondok itu masuk itu juga berbeda-beda. Benar. Nah, ini masih cari solusi kalau masalah itu juga. Tapi kemarin kita juga sudah pilot project ya. Bahwasanya di ekstrakurikuler lingkungan hidup itu teman-teman sudah belajar ya tentang makanan itu. Terus juga belajar tentang zero waste lifestyle ya. Jadi mengurangi untuk pengurangan sampah. Kemarin juga sempat jajan ke Turen, teman-teman jajan ke Turen, terus bawa botol sendiri, bekal makanan sendiri, bawa wadah sendiri untuk mengurangi sampah-sampah yang ada seperti itu. Dan mereka bisa membudayakan toko-toko, itu ke warung-warung, ke toko-toko itu langsung bawa bekal sendiri, bawa kotak sendiri. Jadi mengurangi plastik juga mengurangi foam juga. Ya itu menarik Pak. Mungkin kalau dari saya sendiri mungkin saya terlalu sulit gitu ya, apalagi membudayakan. Kita sudah biasa wes bungkus saya lah daripada ngowo dhewe bawa tumbler sendiri, itu kan juga sulit gitu. Mungkin ada pesan-pesan Pak, pesan-pesan atau bagi pendidik atau peserta didik bagaimana membudayakan untuk mengkonservasi atau menjaga lingkungan hidup ini, karena kita kan akan mewariskan kehidupan ini bukan hanya anak kita tapi cucu-cucu terus gitu, dan bumi ini juga akan terus berkembang sebagaimana kita mengelolanya. Nah, bagaimana agar pesan itu tersampaikan kepada khususnya para pendidik atau peserta didik? Mungkin kalau untuk pesan ya ini untuk guru-guru, untuk semuanya. Mungkin dari gak hanya pribadi kita sendiri yang harus belajar, tapi mulai dari atas juga seperti itu, entah itu kebijakan sekolah, yayasan ataupun dari pemerintah itu sebenarnya masalah lingkungan itu kan ikut andil ya. Kalau kita paling enggak dari diri kita sendiri, baru kita dukunglah atau kita ajukan di kebijakan sekolah. Nah, dari kebijakan sekolah itu nanti juga bisa pasti bisa mengajak guru-guru yang lain, mengajak teman-teman saya yang satu sekolah itu untuk selalu menjaga lingkungan sendiri. Karena kalau contoh itu sebenarnya banyak. Di Malang juga beberapa ada sekolah yang udah menerapkan kayak bawa botol minum sendiri, bawa kotak bekal sendiri, itu juga sudah ada. Terus kan sekarang itu lagi rame sekolah alam, sekolah rakyat, yang mana mereka sudah konsen dengan lingkungan hidup seperti itu. Nah, itu menarik ya. Artinya sudah ada kalau misalnya kita menerapkan lingkungan hidup ya memang harus dari atas juga, bottom up juga top down gitu dari bawah juga. Ya, harus ada kerjasama, harus sama-sama semuanya.
Kalau dulu saya belajar ketika di WWF ya, kebetulan di Malang itu ada praktisinya. Oh, Yang sudah mungkin di Aceh itu berapa tahun, di Kalimantan itu berapa tahun, dan beliau itu fokus di sekolah, memang fokus di sekolah-sekolah. Nah itu belajar dari beliau, ya gini, sesuaikan aja dengan sekolahanmu, kebutuhan di sekolahanmu apa, terus Apa yang bisa teman-teman diterapkan? ya apa yang bisa dilakukan, terus disesuaikan aja lah, disesuaikan aja yang bisa dilakukan apa, seperti itu. Jadi mulai dari hal-hal yang terkecil, misalnya teman-teman diajak nanam bareng lah, nanam sayur, entah itu tanaman toga di sekolah, seperti itu. Terus ya memilah sampah, seperti itu. Benar. Ya jadi kalau ada yang bilang tema lingkungan itu berat, ya sebenarnya enggak juga seperti itu. Iya, kalau kita tarik sebenarnya kesimpulannya ya hal-hal sekitar kita gitu ya, bukan hal-hal yang kayak di film-film sexy killer atau apa yang tongkang itu mungkin terlalu berat untuk anak MTS atau yang masih di ranah pesantren. Apalagi kalau pesantren kan dalam apa ya, informasinya terisolasi. Jadi mungkin ya memang benar-benar dari sekitar lingkungan hidup. Nah, mungkin ini terakhir ya, Pak. Ada mungkin sedikit informasi yang bisa saya gali mungkin dari Pak Mukti di MTS atau Instagram atau mungkin YouTube-nya atau konten-konten yang lain yang bisa kita pelajari lebih lanjut. Bisa biar pemirsa ini juga tahu gitu konten-konten atau yang sudah pernah dilaksanakan. Mungkin kalau yang di pendidikan ya, di pendidikan itu ada salah satu web, yaitu dari dulu itu punyanya WWF itu Pustaka Borneo. Pustaka Nah, Borneo. dalam Pustaka Borneo itu banyak kok artikel-artikel, buku-buku yang berbentuk e-book ya, berbentuk e-book tentang pelajaran lingkungan hidup mulai dari SD sampai kuliah ya. Oh, lengkap ya berarti. Ya, terus pilot project mereka yang ada di sekolah-sekolah itu ada. Nah, itu bisa dipelajari di situ. Terus kalau di Instagram, di IG itu di TikTok lah, apalagi kan anak muda zaman sekarang kan menggandrungi. Kalau mungkin dari Pak Muti sendiri pernah nge-scroll TikTok, kayak dulu itu saya pernah baca tanduria.id itu kayak itu apa namanya? Banyak kok sekarang. Ya, seperti itu banyak. Kalau TikTok gak tahu Mas ya, soalnya saya juga gak main TikTok. Kalau di YouTube itu banyak, ya? Sekarang banyak. Sekarang itu juga kayak konten-konten eco farming itu banyak sekali. Terus kayak konten-konten masalah kan mengelola sampah rumahan itu banyak juga. Banyak kok, kalau kita mau cari, mau belajar itu banyak. Mudah sekali. Kalau sekarang informasi sudah terbuka gitu sudah dekat ya. Dan mungkin bagi anak-anak pondok pesantren juga meskipun terisolasi mungkin jarang buka HP atau jarang buka laptop, tapi mungkin ketika di sekolah nanti akan difasilitasi dan sebagainya. Jadi belajar bersama mungkin dengan gurunya dan sebagainya. Yang paling penting itu ya mulai dari gurunya itu aktif juga, terus ke teman-teman juga aktif. Antusias, siswanya juga mau belajar gitu Pak. Ya, mungkin ada sedikit lagi pesan Pak dari Pak Muti mungkin untuk penutup di sesi podcast Ramadan Planner dengan tema lingkungan hidup kali ini. Kalau pesan sih tadi ya kembali lagi, sebenarnya kalau masalah lingkungan nggak berat, mudah sekali. Karena apa? Kita ya seharusnya belajar dari alam, seharusnya kita lebih mendekatlah ke alam sendiri itu. Kita juga butuh jaga, gitu kan. Kita butuh alam. Terus kalau alamnya rusak, otomatis yang dirugikan ya manusia itu sendiri. Kita juga sendiri. Nah, untuk pesan untuk teman-teman guru, teman-teman ya mungkin yang ada di instansi-instansi, ya marilah kita upayakan ya kebijakan-kebijakan yang lebih dekat dengan lingkungan itu sendiri.
Kalau untuk apa ya, belajar sih gampang sebenarnya di YouTube, di artikel-artikel itu sudah banyak ya. Sudah banyak. Tapi tinggal yang paling sulit itu Mas ini ya. Sekarang ya paling sulit itu kita melakukan ya. Benar, menerapkannya. Ya, menerapkannya. Kalau itu yang ide-ide paling banyak, undang-undang juga ada. Kayak yang hal yang paling kecil itu kayak membuang sampah pada tempatnya. Semua orang itu udah tahu itu. Iya. Tapi penerapannya ya, penerapannya yang paling sulit. Nah, itu Iya. itu sih harus kita belajar dari kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu kita awali ya, baru step by step naik, step by step, kemudian ya. Konservasi yang lebih Ya, tinggi sebagainya. seperti itu. Ya mungkin bahasan tadi cukup menarik ya Pak Muti. Mungkin kalau kita panjang ini bisa sampai 2 jam, 3 kalau jam. masalah lingkungan itu sebenarnya Banyak panjang sekali. sekali. Ini Dasar kalau ya masih dasar, untuk masih dasar. bagaimana caranya minimal di dunia pendidikan tersentuh Ya, dengan tersentuh. lingkungan hidup. Ya itu mungkin kita akan lanjutkan kalau misalnya ada kesempatan lagi. Ya, Semoga dalam waktu yang singkat ini ada hal yang bermanfaat yang bisa kita petik sehingga kita semuanya ya, maksudnya bukan cuma instansi saja tapi siswa, anak-anak, bahkan guru-guru semuanya ikut andil dalam melestarikan lingkungan hidup. Ya mungkin terima kasih atas kehadirannya Pak Mukti. Saya juga berterima kasih kepada para pendengar dan juga Pak Mukti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.